warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal ayat diyafatan li ibadihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Di awal pagi yang suci ini, ketika mentari menebarkan sinarnya, menyinari bumi dan menyapu segala sudut dengan kehangatan dan keindahan yang tiada tara, ada rasa syukur yang luar biasa mendalam dalam diri kita. Hari ini seluruh semesta bertakbir, mengagungkan asma Allah, dan pada saat yang sama kita mengakui akan kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini kita merasakan getaran sukacita yang mengalir dari hati yang paling dalam. Suara takbir yang menghiasi langit menggema dalam jiwa yang berbahagia, memenuhi ruang dan rasa syukur dan kegembiraan. Gema takbir, tahlil dan tahmid bukan sekedar menciptakan suasana kesemarakan dan kebesaran syiar Islam, tetapi gema itu menyelusup sampai ke relung-relung hati yang terdalam, menggugah dan menyentuh kesadaran iman dan takwa, sehingga membangkitkan kita ke masjid-masjid dan lapangan-lapangan terbuka penuh pasrah dan tawadu untuk bersimpuh sujud di bawah kemahagungan Allah, bertakarrub dan mengharapkan ridha Allah semata. Dengan suasana yang demikian itu, maka tidak akan terasa lagi jurang pemisah antara pemimpin dengan rakyat, antara yang berpangkat dengan yang tidak berpangkat. Tidak ada lagi sekat pemisah antara yang kaya dengan yang kurang mampu. Pupus dan sirna segala silang sengketa dan dendam yang mungkin pernah terjadi di antara kita. Semuanya lebur dan larut dalam kemahagungan dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita merayakan Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari kemenangan setelah perjuangan menempa diri menguatkan keimanan dan ketakwaan selama bulan suci Ramadan. Idul Fitri atau yang sering kita sebut Lebaran bukan hanya sekedar tentang memenuhi kebutuhan jasmani dan pakaian baru dan berbagai hidangan lezat. Lebih dari itu, Lebaran adalah momen untuk melakukan refleksi dan introspeksi diri. Momentum ini memanggil kita untuk merenungkan pencapaian spiritual selama bulan suci Ramadan yang telah berlalu. Pada bulan Ramadan, kita telah berjuang menguatkan kesalehan vertikal kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Puasa, salat tarawih, tilawah Al-Quran dan berbagai macam amalan ibadah lainnya telah menjadi bagian dari rutinitas keharian kita. Melalui ketaatan ini, kita berupaya mendekatkan diri kepada Sang Khalik, menguatkan iman, serta memperbaiki hubungan kita dengan Allah untuk menjadi orang yang semakin bertakwa. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, namun perlu disadari, ibadah dalam Islam tidak hanya berdimensi vertikal atau hubungan antara manusia dengan Allah semata, namun juga berdimensi horizontal,
yaitu hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Islam mengajarkan kepada kita semua agar terbentuk pribadi yang saleh secara individual dan saleh secara sosial. Saleh secara individual memiliki arti menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan saleh secara sosial memiliki sifat peduli dan empati dengan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Bulan Ramadan telah memberikan pelajaran akan pentingnya kesalehan horizontal atau kesalehan sosial. Kita belajar untuk peduli, berbagi dan merasakan kesulitan saudara-saudara kita yang kurang beruntung dengan ikut merasakan lapar dan haus selama puasa dan mengekang banyak keinginan walaupun bisa untuk dilakukan. Puasa Ramadan bukan hanya terbatas pada cermin ketaatan individu yang sifatnya vertikal dan pribadi atau hablum minallah. Akan tetapi etos Ramadan dapat menjelma sebagai penegasan hubungan kemanusiaan atau hablum minannas agar menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan sosial. Ini semua merupakan bentuk ibadah yang menjadi misi utama kita diciptakan oleh Allah di dunia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hakikatnya, puasa Ramadan dan ibadah lainnya tidak berhenti pada ibadah ritual semata. Akan tetapi, ibadah yang dilakukan harus juga berdampak dalam kehidupan sosial kita. Maka seharusnya terbentuk kesalehan seorang muslim yang memiliki hubungan baik dengan Allah sekaligus hubungan baik dengan sesama manusia sehingga menjadi rahmat bagi alam semesta. Ibadah puasa dapat menumbuhkan sifat sosial seperti kepedulian, empati dan solidaritas sosial. Puasa mengajarkan kita untuk merasakan penderitaan orang yang kurang beruntung. Puasa mendorong kita untuk lebih dermawan dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan puasa Ramadan akan tumbuh jiwa yang mampu menahan amarah serta menjadi hamba yang mudah untuk memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri merupakan momen penting untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Inilah waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Saling memaafkan adalah tanda kebesaran hati, sedangkan meminta maaf adalah tanda ketulusan dan kesungguhan untuk memperbaiki hubungan. Salah satu indikator utama ketakwaan yang diharapkan dari setiap orang yang berpuasa adalah semangat saling memaafkan, kerelaan hati untuk mengakui kesalahan, dan kemudian membuka diri untuk saling memberi dan menerima. Murah dan mudah untuk dilakukan, tetapi kadang tidak setiap di antara kita siap dan bisa melakukannya. Sikap saling memaafkan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ibadah puasa. Ibadah puasa mempunyai tujuan penciptaan pribadi yang takwa, sementara sifat pemaaf mendekatkan kepada ketakwaan. Sebagaimana firman Allah, "Wa antafu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir." Dan memaafkan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah engkau lupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, di level keluarga, spirit Ramadan dapat menjadi momen yang tepat untuk membangun harmoni keluarga, menguatkan sendi hubungan keluarga yang sebelumnya mengalami kelonggaran akibat berbagai macam kesibukan. Hubungan sosial dalam keluarga pasti mengalami dinamika dan pasang surut, kadang dekat, kadang jauh, kadang sepaham dan kadang berselisih paham, kadang bersama dan kadang juga bersimpang jalan. Momentum Idul Fitri ini kita membangun kembali hubungan harmonis di lingkungan keluarga, dimulai hubungan anak, ayah, ibu,
untuk saling memaafkan, berkomunikasi dan menumbuhkan sikap saling berbagi, baik duka maupun suka. Selanjutnya, kita ajarkan kepada anak-anak untuk mempererat tali silaturahmi dengan sanak keluarga dengan memegang etika penghormatan kepada yang lebih tua serta menyayangi kepada yang lebih muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hal yang sangat penting dalam pergaulan sesama manusia adalah dengan selalu bersikap baik kepada orang tua. Tidak terasa, waktu telah berlalu begitu cepat. Orang tua kita yang dahulu kuat mengasuh kita, kini telah memasuki usia senja. Mereka yang penuh kasih sayang telah mengasuh dan membimbing kita sejak kita masih kecil, kini butuh sentuhan kasih di saat-saat mereka sudah semakin menua. Ingatlah, orang tua adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mereka adalah pilar kehidupan yang dengan penuh pengorbanan telah menjadi pahlawan kehidupan. Merekalah yang telah memberikan kebahagiaan dan bisa menjadikan kita sukses dalam kehidupan ini. Di setiap langkah hidup kita, orang tua selalu ada, memberikan dukungan tanpa pamrih. Merekalah yang rela menahan lelah di siang hari dan menanggung segala beban di malam hari demi memastikan hidup kita dengan layak dan bahagia. Sungguh besar jasa dan penghormatan kedua orang tua kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mampu membalasnya? Sudahkah kita menjadi anak yang dapat membanggakan mereka? Atau kita masih terlena dalam kesibukan dunia sehingga melupakan kewajiban kita kepada kedua orang tua? Oleh karena itu, mari kita jadikan hari yang sunyi ini sebagai titik balik untuk lebih menghargai dan mencintai orang tua. Jangan biarkan kerapuhan usia mereka menjadi penghalang bagi kita untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan penghargaan kepada mereka. Jenguklah dan peluklah mereka dengan penuh kelembutan dan kehangatan. Raih tangan mereka yang telah membimbing kita sepanjang hidup. Berikan kepada orang tua senyuman termanis dan ungkapkan betapa besar rasa cinta dan terima kasih kita kepada mereka. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin lemah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk menguatkan kesalehan vertikal dan horizontal kita dengan melanjutkan tren semangat beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama, khususnya kepada kedua orang tua kita. Semoga kita diberikan taufik, hidayah dan kekuatan untuk menjadi hamba yang mampu melaksanakan tugas pokok di dunia ini, yaitu menjadi hamba Allah dengan beribadah kepada Allah sekaligus menjadi khalifah di muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia. Hari ini kita kembali kepada kesucian diri kita masing-masing. Kesucian seperti pertama kali kita dilahirkan, tanpa ada noda dan dosa sedikit pun juga. Oleh karena itu, mari kita pertahankan kesucian diri kita ini dalam meniti hari-hari kita di masa yang akan datang. Sebab tidak seorang pun di antara kita yang dapat mengetahui kapan berakhirnya kehidupan ini. Apakah besok, lusa, bulan depan atau tahun depan? Yang jelasnya bahwa suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah menghadap kehadiratnya untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk sejenak menundukkan kepala, memusatkan hati dan pikiran kita kepada Allah, seraya memohon kepada Allah semoga kita semua mendapatkan petunjuk, ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang tenang, hati yang tidak pernah lupa kepadamu,
hati yang tidak pernah merasa kesepian karena teringat kepadamu, hati yang selalu tenteram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu. Ya Allah yang Maha Pemaaf, hiasi hati kami dengan kelafangan, tanamkanlah pada jiwa-jiwa kami kelembutan hati untuk memaafkan, dan kuatkan jiwa kami untuk memberi maaf pada setiap saudara kami, karena Engkau Maha Pemberi Maaf. Ya Allah, jadikan sujud kami menjadi sujud yang penuh nikmat kepadamu. Jadikan sholat kami menjadi jalan yang membuat kami semakin dekat kepadamu. Jadikan puasa kami menjadi jalan yang membuat kami semakin ikhlas untuk beribadah. Jadikan zakat dan sedekah kami menjadi jalan yang membuat hidup kami semakin berberkah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.